Satu makanan, satu buku. Bab 1 makanan. Bukan makanan nasi. Orang-orang di zaman kenabian khususnya di Madinah adalah bangsa Arab yang makanan pokoknya bukan nasi, seperti kita bangsa Indonesia. Mereka adalah bangsa Arab yang sejak dulu makan roti sebagai makanan pokok. Dan khususnya penduduk Madinah yang merupakan daerah perkebunan penghasil kurma. Ternyata disebutkan juga bahwa mereka pun menjadikan kurma sebagai makanan pokok. Disebut makanan pokok maksudnya bukan sekedar makanan cemilan atau makanan kecil, tapi makanan yang bisa dijadikan nutrisi dan andalan penyambung hidup secara normal. Nah, jadi gini, maksud pembahasan di sini tuh. Kita kan mencintai Nabi ya. Karena kita mencintai Nabi, berarti Nabi itu kan kita teladani. Kita teladani semua sisi kehidupannya. Nah, ternyata ketika kita mau meneladani Nabi, itu banyak hal-hal kehidupan Nabi, hal sisi kehidupan Nabi yang sangat asing di lingkungan kita, yang sangat asing bagi budaya kita. Dan kalau kita ngikutin Nabi secara 100%, itu ternyata kita akan mendapatkan kesulitan, akan banyak kendala. Nah, salah satu contohnya yaitu soal makanan. Kan Nabi itu suri tauladan. Ternyata Nabi itu makannya tuh makan kurma. Orang Mekah. Nah, orang Madinah makannya makan apa? Makan roti. Nah, kita makannya makan apa? Nasi. Makan nasi. Berarti kita nyontoh Nabi nggak? Enggak. Enggak nyontoh Nabi. Berarti kita nggak mengikuti apa? Sunnah Nabi. Sunnah itu ada dua pengertian. Ada sunnah dalam arti ilmu hadis. Jadi semua kehidupan Nabi itu namanya sunnah. Ada sunnah dalam arti fikih, yaitu apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Berarti sunnah ada dua nih. Semua kehidupan Nabi, ingat, semua kehidupan Nabi itu namanya sunnah. Sunnah itu artinya kebiasaan, perilaku Nabi. Jadi sunnah itu ada dua pengertian, sunnah secara ilmu hadis, sunnah secara ilmu fikih. Nah, Nabi makan kurma dan gandum, betul itu adalah sunnah Nabi. Cuman apakah kita wajib dianjurkan atau dianjurkan untuk mengikutinya? Nah, ternyata jawabannya tidak. Tidak wajib kita mengikuti sunnah Nabi yang setiap hari makan kurma dan makan roti. Nggak wajib. Dan dianjurkan pun tidak. Dianjurkan dalam arti sunnah secara fikih. Paham ya? Jadi secara hadisnya betul, itu sunnah Nabi. Tapi secara fikihnya itu bukan sunnah. Secara fikihnya hanya mubah. Ya makan bebas, mau makan nasi, mau makan roti, mau makan jagung, mubah. Mubah tuh hukumnya apa? Boleh. Mau dilakukan ya nggak dapat pahala, ditinggalkan juga yang nggak dosa, nggak dapat pahala juga. Ya netral, mubah tuh bebas. Tidur mubah, gitu. Pakai celana mubah, makan minum mubah, naik motor mubah, naik mobil mubah. Nah, secara hadis itu sunnah, karena definisi sunnah menurut hadis adalah semua perbuatan Nabi. Tapi secara fikih bukan sunnah. Hadisnya betul, sahih, Nabi begitu. Tapi fikihnya
tidak wajib, tidak sunnah. Cuman memang kalau kita ngikuti dalam rangka cinta Nabi, insya Allah dapat pahala. Kenapa kamu makan kurma terus? Saya cinta Nabi, cinta banget gitu. Pengen bener-bener kayak Nabi katanya. Oh gitu. Makanya tiap hari makan kurma sama gandum. Dapat pahala ya, dapat pahala insya Allah. Saking cintanya sama Nabi, dapat pahala. Cuman kita tengok rumahnya, oh rumahnya nggak sesuai Nabi. Makannya ngomongnya cinta Nabi pas makan. Pas lihat rumah nggak sesuai sunnah Nabi. Motor kendaraannya nggak sesuai sunnah Nabi. Harusnya totalitas dong. Kan hadisnya sahih. Nah, di situ nanti akan nggak konsistennya. Artinya, walaupun kita bilang nggak konsisten lah, oh saya cuma bisanya di makanan doang. Ya berarti gini aja, nggak ada orang yang sempurna mengikuti sunnah Nabi. Jadi nggak usah merasa sok nyunah, gitu. Merasa paling sunnah. Ya ente ngelakuin sunnah itu doang, makan kurma pas buka. Gitu. Emang Nabi makan kurma gitu. Tapi Nabi habis makan kurma nggak makan nasi padang. Ya kan nggak sesuai sunnah Nabi kan. Nabi itu habis makan kurma ya kenyang selesai gitu Pak. Ya karena pokoknya kita mah kan ngerasa belum makan gitu. Tadi udah makan belum gitu. Baru takjil itu kan. Hadisnya sahih. Sahih banget Nabi itu makan kurma gitu. Makan roti sahih hadisnya. Cuman pembacaannya secara fikih ini tidak wajib. Kalau wajib, waduh, kita dosa terus tiap hari, Pak. Benar nggak? Dosa terus. Kalau sunnah, rugi kita berarti tiap hari nggak mengamalkan sunnah secara fikih. Makanya hukumnya mubah. Dan ini bukan bagian dari agama. Itu. Jangan langsung baca hadis, wah ini nih berarti nih agama. Ini kan kita harus mencontoh Nabi. Terus lanjut. B. Dalil. Di antara dalil yang menjelaskan hal itu bisa kita lihat dari jenis pemberian zakat dan sedekah di masalah itu. Ternyata zakat fitrah yang Nabi SAW bagikan kepada fakir miskin itu bukan berupa beras dan bukan pula uang, melainkan gandum dan kurma. Gandum itu bahan baku roti yang jadi makanan pokok mereka. Nah, baca hadisnya. 1. Zakat al-fitrah. Faradul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'ala nas so'an min tamrin aw so'an min syairin ala kulli hurrin aw abadi zakarin aw untha minal muslimin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah bulan Ramadan kepada manusia sebesar 1 so' kurma atau syair, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. Hadis riwayat jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar. Nah, hadisnya sahih nih, Pak. Nabi mewajibkan zakat fitrah itu kurma dan gandum dan syair. Intinya makan pokok orang Arab. Sahih hadisnya. Perintah agamanya zakat. Perintah agamanya zakatnya, tapi budayanya di makanannya. Itu. Itu ulama fikih pinter. Yang jadi agamanya syariatnya apanya? Zakatnya. Tapi soal jenis zakatnya, ya itu adalah budayanya. Nah, ulama fikih ngambil kesimpulan, oh intinya mah makanan pokok. Maka difatwakan setiap bangsa itu berzakat sesuai makanan pokok. Mereka nggak kopas 100%. Nih Nabi begini hadisnya. Berarti umat Islam di seluruh dunia wajib zakat pakai kurma, pakai gandum. Sunnah Nabi. Nah, untung ulama pada pinter, ngerti yang budayanya.
adu an kulli hurrin wa abadin sogirin au kabirin nisfu so'in min burrin au so'an min tamrin au syairin. Bayarkan untuk tiap-tiap orang yang merdeka, hamba, anak kecil atau orang tua berupa setengah sok atau satu sok kurma atau tepung syair. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Nah, lanjut terus. Kunna nukhriju zakatal fitri idh kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'amin aw so'an min tamrin aw so'an min syairin aw so'an min zabib aw so'an min al-aqiqil fala azala ukhrijuhu kama kuntu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami mengeluarkan zakat fitri ketika dahulu Rasulullah SAW bersama kami sebanyak satu sok ta'am, hitoh, atau satu sok kurma, atau satu sok syair, atau satu sok zabib, atau satu sok akid. Dan aku terus mengeluarkan zakat fitrah sedemikian itu selama hidupku. Hadis Jamaah Nailul Aktor. Nah, lanjut terus. 2. Kafarat jima saat puasa. Ketika ada sahabat yang melanggar larangan berjima siang hari bulan Ramadan, ada ketentuan harus membebaskan budak atau kalau tidak mampu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalau tidak mampu juga maka wajib memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Dah, itu aja, nggak usah baca hadisnya. Jadi pada intinya kehidupan di masa Nabi dan para sahabat, mereka itu makan makanan pokoknya tuh kurma dan roti gandum dan lain-lain. Terus ke C. Kita makan nasi. Buat perut kita, roti atau kurma itu termasuk makanan juga, tapi statusnya bukan sebagai makanan pokok, tapi lebih merupakan makanan ringan. Kadang disebut sebagai cemilan, dan di mana-mana yang namanya cemilan itu bukan makanan pokok. Bangsa kita meski habis ngembat roti masih kepikiran nasi uduk. Soalnya kalau belum makan nasi, kena nasi, rasanya masih belum makan kebetulan. Kurma hanya kita makan di bulan Ramadan pas buka puasa, paling banyak 3 butir, jelas tidak kenyang, sekedar geli-gelian perut doang sih. Dan faktanya tidak pernah ada panitia zakat fitrah yang menerima atau menyalurkan kurma atau gandum sebagai pembayaran zakat. Muzakinya tidak pernah beri gandum dan kurma, dan rumahnya mustahiknya pun tidak pernah menagih jatah gandum dan kurma. Toh tidak ada mereka jadikan sebagai makanan pokok juga. Jadi buat apa menuntut? Pertanyaannya adalah apakah kita sebagai pencinta Nabi SAW harus juga mengubah pola makan kita dari menu nasi menjadi roti atau kurma? Nah, jawabannya nggak usah, karena itu tradisi, ya, perbuatan Nabi yang merupakan adat bangsa Arab ketika itu. Karena Nabi kan orang Arab. Jadi setiap perbuatan Nabi yang menjadi khas bangsa Arab itu bukan syariat. Itu adat, itu budaya. Bukan makanan doang, termasuk soal pengobatan juga. Ya, Nabi kalau hidup di zaman sekarang gitu ya, kemungkinan sih ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung gitu. Ke rumah sakit Hermina RSPAD Gatot Subroto gitu. Ya karena Nabi tinggal di Arab, hidupnya di Arab, pengobatan di masa itu adanya itu gitu. Dan Nabi itu diturunkan jadi rasul kan, jadi rasul dan nabi, jadi pembawa agama, penyempurna akhlak, bukan diutus jadi dokter kan. Kata Nabi, aku diutus sebagai dokter, sebagai ahli pertanian, sebagai apa lagi? Ahli peternakan, sebagai insinyur. Bukan. Nabi itu bukan diutus sebagai dokter, bukan diutus sebagai insinyur, bukan diutus sebagai petani, diutus sebagai pemberi kabar gembira.
basyira wa nadhira. Maka persoalan agama ya Nabi kiblatnya. Tapi persoalan dunia ya kiblatnya ya yang paling tahu. Siapa yang paling tahu? Gitu. Nah, jangan copy paste semua kehidupan Nabi 100% kita copy paste. Itu merasa kita paling sunnah. Padahal yakin nggak akan 100% kita mengikuti Nabi. Makanan udah ngikutin Nabi. Terus apa lagi misalkan dia ngikutin Nabi. Bajunya udah ngikutin Nabi. Nggak bisa, malah haram. Nabi kan 11 istrinya. Ya. Aduh. Berat, Nggak akan bisa dia ngikutin Nabi 100%. Karena ada yang halal bagi Nabi, haram bagi kita. Ada yang wajib bagi Nabi, bagi kita nggak wajib. Jadi orang tuh nggak ada yang 100% ngikuti sunnah Nabi. Gitu. Kalau Ustaz Sarot ngomongnya begini, di sini siapa Ustadz yang pernah cebok pakai batu? Wah ada katanya. Berarti ente belum mengikuti sunnah Nabi itu. Gitu. Ngomong sunnah katanya, cebok pakai batu belum katanya. Berarti nggak ngamalin 100% sunnah Nabi gitu. Jangan giliran pas urusan lain bilang ini sunnah Nabi gitu. Ya benar sunnah Nabi secara hadis gitu. Tapi kok ente nggak ngikutin sunnah Nabi yang lain gitu. Nah, nanti kita baca terus. Lanjut. Sok, ini baru makanan nih ya. Siap. Bab 2, pakaian. A. Pakaian sesuai muslim. Mekah, Madinah itu hitungannya sudah di wilayah subtropis. Ada musim panas dan musim dingin. Pakaian musim panas pasti beda dengan pakaian musim dingin. Kalau keliru pakai kostum, pastinya akan jadi masalah besar. Sebab salah satu fungsi pakaian itu adalah untuk melindungi diri iklim dan cuaca. Musim dingin tentu tubuh pakaian yang tebal untuk menjaga kehangatan tubuh, dan musim panas tentu sebaliknya. Wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athasa wa mata'an ilahin. Dan jadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Quran surat An-Nahl ayat 80. Kalau kita jelas tidak kenal dua musim itu, kalau ada musim-musim di kita, adanya musim duren, musim rambutan, atau paling jauh musim kawin. Maka kita sering mendengar Nabi SAW memakai selendang atau rida, atau kadang juga jubah. Kedua pakaian itu kalau kita pakai di tengah kota Jakarta yang panas memang jadi sedikit masalah tersendiri. Namun selendang dan jubah memang sangat tepat ketika digunakan di musim dingin, demi melindungi tubuh kita dari suhu yang teramat rendah. Nah, intinya Nabi pakai apa? Jubah, sorban, imamah, gitu. Nah, sunnah Nabi bukan sunnah secara ilmu hadis. Ingat tuh, sunnah secara apa? Ilmu hadis. Ilmu hadis itu gini Pak, semua perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ketetapan Nabi, persetujuan Nabi itu secara hadis adalah sunnah. Nabi minum apa, Nabi makan apa, Nabi istrinya berapa, rumahnya bagaimana, naik apa, cara jalannya bagaimana, cara senyumnya bagaimana, cara duduknya bagaimana. Itu semua adalah sunnah secara ilmu hadis. Ingat, ilmu hadis itu intinya hanya merekam, mempotret kehidupan Nabi. Soal maksudnya bagaimana, hukumnya bagaimana, itu di ilmu fikih. Kalau yang berkaitan dengan akidah, ya ilmu akidah. Hadis itu hanya sekedar itu aja, memotret kehidupan Nabi. Dan ini benar nggak dari Nabi nih? Valid apa enggak? Ini yang ngomongnya orangnya pembohong, pelupa, berarti dhaif hadisnya. Itu tugas hadis itu satu, memotret seluruh kehidupan Nabi. Dua, memvalidasi betul atau tidak. Ini tuh perbuatan ucapan Nabi. Ya ibarat saya kayak gini, gitu. Semua kehidupan saya dipotret sama bapak-bapak nih.
Ustaz Iqbal begini. Dari Sabtu sampai Sabtu ke depan seminggu. Dari pagi sampai pagi lagi. Dipotret kehidupan saya begini. Nah, ada yang nyeleksi. Kayaknya itu doif tuh. Kata siapa? Kata Pak ini. Dia mah pembohong. Udah jangan dipercaya. Ustaz Iqbal begini. Gitu. Berarti doif hadisnya gitu kan. Terus ada yang sahih. Yang ngomong si A. Menurut si B. Dan lihat sendiri. Dengar sendiri, ada bukti chat WA-nya, berarti sahih. Ibarat kata begitu, Pak. Tugasnya hanya di situ aja. Maksudnya bagaimana, itu urusan lain. Ustaz Iqbal bener ngomong begini, sahih nih. Riwayatnya mutawatir, yang lain semua dengar. Mutawatir. Nah, baru maksudnya apa? Coba kita pahami ini maksudnya apa. Apakah serius? Apakah beneran? Apakah bercanda nih? Kan gitu ya? Nah, itu baru ilmu fikih. Fikih memahami saya. Kan nanti ada yang bilang fikihnya mazhab Adi misalkan. Kata mazhab Adi, sering gua beneran tuh ngomong kayak gitu. Apa dalilnya? Ya dalilnya waktu di rumah ini ngomong begini. Di rekaman ini ngomong begini. Dikumpulkan tuh dalil-dalilnya. Kesimpulan mazhab saya adalah betul begitu. Kata gitu. Kata Pak Fahad, beda katanya. Menurut saya itu bercanda doang. Dalilnya apa? Dalilnya ya kegiatan di Kulpik semua. Sama-sama pakai hadis kan ya? Kesimpulannya berbeda. Jangan dibilang Pak Fahad tuh nggak pakai hadis. Dia mah nggak tahu Kulpik. Dia mah pakai pendapat sendiri katanya gitu. Kalau saya mah pakai Quran, pakai hadis. Nah mazhab tuh begitu Pak kira-kira Pak. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B, ada yang berpendapat C, ada yang berpendapat D. Semuanya sama, merujuk ke hadis. Merujuk ke Quran. Cuman cara memahaminya berbeda. Gitu. Lanjut. B. Memakai sepatu. Dan karena musim dingin, itulah makan kebiasaan masyarakat di masa untuk selalu memakai sepatu. Baik di perjalanan ataupun di rumah. Lalu kita pun mengenal hadis yang memberikan keringanan berwudu tanpa melepas sepatu dan cukup hanya mengusap dua kufnya saja. Ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin walayalina lil musafiri wa yauman walailatan lil muqimin yakni fil mashi ala khuffain. Rasulullah SAW menetapkan 3 hari untuk musafir dan sehari semalam untuk orang mukim untuk boleh mengusap khuf. Hadis riwayat Abu Daud. Nah gitu aja. Jadi Nabi pakai jubah, pakai sorban, itu budaya. Dan terbukti kalau melihat film Umar bin Khattab, itu semua orang di situ tuh pakai jubah, pakai gamis. Nah kalau kita hidup di zaman itu, ada mesin waktu, mungkin kita cium tangan semua tuh. Sama Abu Jahal kita cium tangan, sama Abu Lahab cium tangan, gitu kan. Orang kita bilang nih Habib buat gitu. Pakai gamis semua gitu kan. Di kita ini kan kalau pakai gamis gitu kan dianggap ustadz kan ya. Ulama gitu. Cadar gimana Kak? Termasuk apa? Termasuk budaya. Kalau cadar bukan budaya, bagian dari syariat. Cuman ada ulama yang bilang itu budaya. Gitu. Syariatnya di mana? Karena wajah dianggap aurat. Gitu. Tapi kalau yang bilang nggak aurat mah wajah ya cadar tetap syariat, cuman sunnah gitu. Jadi cadar tuh ada 3 pendapat: budaya, wajib, sunnah. Cadar tuh makruh bahkan haram dipakai kalau lagi umroh sama lagi sholat. Perempuan tuh nggak boleh sholat pakai cadar, malah makruh. Lagi umroh pakai cadar, makruh, bahkan bisa haram. Jadi memang yang bilang budaya ada gitu. Nah, Nabi tuh ya pakaiannya tuh jubah, sorban, pakai sepatu kemana-mana Pak. Nggak pernah pakai sandal swallow. Nggak pernah. Pakai kardus nggak pernah. Nah itu sunnah Nabi secara ilmu hadis. Cuman secara fikih ya tidak sunnah, mubah. Mubah. Kita pakai gamis tuh mubah.
bukan sunnah. Bebas. Cuman dalam semua perbuatan kita meniru Nabi, jika itu dilandasi cinta, pahala memang. Ya, kenapa pakai gamis? Ya, ingin ikuti sunnah Nabi, sunnah secara hadis. Kenapa? Cinta sama Nabi. Ya silahkan, nggak apa-apa, berpahala insya Allah. Gitu. Cuma kalau dibilang ini sunnah secara fikih, enggak. Gitu. Jadi sunnahnya hanya secara ilmu hadis. Kalau dilandasi cinta, jadi berpahala. Mubah tapi jadi berpahala. Gitu. Nah kalau di kita justru pakai pakaian kayak gini itu sebenarnya terlarang. Karena apa? Menyerupai pakaian ulama. Nanti dianggapnya kita ulama, ustadz. Padahal kita bukan ustadz. Orang nanti akan meminta fatwa ke dia. Ustadz, apa ini hukumnya? Halal, haram? Gitu. Sah, tidak sah? Padahal bukan ustadz, bukan ulama. Kan sekarang tuh banyak penceramah-penceramah tuh pakai pakaiannya ulama. Ini orang yang nggak ngerti pembagian ulama kan bawaannya pengen nyebut Kiai Al-Mukarram, Al-Ulama, Al-Habib. Ya apalagi kan terkenal udah ceramah kemana-mana, pakai sorban panjang, pakai gamis. Ya bukan maksud merendahkan ya, memang bukan ulama. Penceramah itu ya penceramah. Jangan meninggikan yang bukan tinggi gitu. Ya kita dudukan sesuai kedudukannya. Banyak kesebut kiai, kesebut ulama, padahal bukan ulama. Karena pakaiannya ulama. Yang membuat orang awam tuh jadi terkecoh. Gitu. Dan itu tuh makruh. Jadi orang yang bukan ulama, pakai pakaian ulama itu makruh. Ya coba aja jajal sendiri. Pak Anjar kemana-mana pakai imamah ya, pakai sorban, pakai gamis. Itu di antara tukang pancing ustadznya kan? Ya Allah, Pak. Pasti dianggap ustadznya tuh di komunitasnya, ustadz katanya, Ustadz Anjar gitu. Padahal bukan ustadz. Nah itu jadi fitnah kayak gitu, jadi bencana itu kayak gitu tuh. Bencana agama. Orang jadi nanya hukum halal haram ke yang bukan ahlinya gitu. Gara-gara pakai atributnya atribut ulama. Apalagi kalau misalkan berbuat maksiat, jadi makin tercoreng kan kayak gitu kan. Coba ke tempat karaokean pakai kayak gitu. Akhirnya kan dianggap tercoreng ustad-ustad gitu. Jadi kalau mau menerapkan sunnah Nabi pakai gamis, jubah, imamah, boleh saja. Itu. Cuman di tempat-tempat yang tertentu, pas mau sholat, pas mau ngaji. Cuman kalau pas mau ngaji khawatir ustadznya sederhana kayak Gus Baha. Jamaahnya pakai begitu, ini ustadznya yang mana kan? Ustadznya sederhana. Jamaahnya pakai udang-udang, pakai sorban. Belum kenal lagi sama ustaznya. Nanti jamaah pas pada datang tuh cium tangannya sama dia gitu. Bukan sama ustadznya. Ustadznya dilewat ini. Dia nggak sopir. Kan ada dua ustadz ya. Yang dianggap bukan ustadz. Ustadz Somad sama Ustadz Idrus Romli. Mukanya kan nggak mendukung ustadz gitu. Ustadz Somad sering cerita begitu. Saya ini mukanya ya begini katanya. Orang sering anggapnya tuh sopir katanya. Nah, sedangkan sopir saya yang beneran yang tampan gitu kan, yang kayak Habib dianggap ustadz katanya. Sampai diumumin katanya, mohon maaf ustadznya tidak hadir katanya, padahal di pinggir gitu. Ustadz Idrus Somli juga sama kayak gitu. Mukanya kan nggak mendukung ustadz. Nah kayak gitu Pak, jadi pakai pakaian kayak gitu, kalau kita memang cinta Nabi, boleh dipakai. Mudah-mudahan dapat pahala. Pas sholat, pas pengajian, menghormati ilmu, nggak apa-apa. Cuman jangan dipakai kemana-mana. Kalau dipakai kemana-mana makruh. Khawatirnya kita dianggap ulama, padahal bukan ulama.
Saya nggak pakai sorban, Pak. Jarang pakai sorban. Malu saya, Pak. Pakai sorban tuh. Saya pas Jumatan doang pakai sorban. Kalau mau merhatiin ya. Saya tuh pakai sorban tuh pas Jumatan doang. Selain Jumatan saya nggak pakai sorban. Kenapa? Khawatir dianggap ulama. Malu aja gitu. Ini pakaiannya ulama. Ulama biasa pakai gini. Ah, pakai sorban ngapain lah. Saya pas ada akikahan tadi nggak pakai sorban saya. Malu saya mah. Ya cuman ustadz itu kan beda-beda. Ada yang nggak tahu malu gitu kan. Mana-mana pakai sorban, pakai udang-udang gitu kan. Apa-apalah biar pencitraannya awet gitu kan. Kan orang kemana-mana kan jadi manggil ustadz gitu kan. Hah? Daya tariknya kan. Ya. Biar jadi saksi katanya. Kalau ke sholat. Nah itu lanjut. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, aku bersama dengan Nabi dalam sebuah perjalanan. Lalu beliau berwudu. Aku ingin membukanya. Enggak, jangan itu. Langsung bab 3 rumah. Bab 3 rumah. Bab 3 rumah. Orang rumah di masa kenabian itu masih amat sederhana. Kebanyakan beralasan tanah, masuk rumah tetap pakai sandal. Kamar-kamar di dalam rumah itu biasanya tidak ada pintu dan kunci dari dalam. Paling jauh hanya terhampar satir saja. Nah, itu rumahnya Nabi kayak gitu, Pak. Tanah, ya. Masuk rumah pakai sendal. Kamar nggak ada pintunya. Nah, coba. Bisa nggak tuh kita mencintai Nabi ngikutin ke situ-situnya juga, Pak? Bisa nggak? Ya kalau konsisten kan sunnah Nabi juga. Secara hadis sunnah Nabi. Real 100% sunnah Nabi. Rumah itu nggak pakai pintu, Pak. Kamar-kamarnya pakai satir aja. Nggak pakai keramik. Ya. Sunnah Nabi itu secara ilmu hadis. Dan kalau Anda mencintai Nabi, coba tirulah rumah Anda kayak gitu. Nggak sanggup kan pasti kan? Pasti jawab, wah itu mau kan zaman Nabi beda lagi, gitu. Ya iya, gitu. Ya makanya nggak wajib, gitu. Harusnya di makanan sama aja. Harusnya di makanan. Ya itu kan Nabi orang Arab makan korma, ya kita mah gorengan, gitu budayanya. Ya kalau cinta makan korma dapat pahala bener. Ya ente juga kalau cinta coba rumah ente. Itu sekalian nggak usah pakai pintu, tirai aja udah, nggak usah pakai keramik, tanah aja, biar totalitas gitu loh mencintai nabinya gitu. Lanjut. Maka jangan heran kalau sampai turun ayat yang mengatur waktu untuk masuk kamar. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhuhira wa min ba'di salatil isya thalathu auratin lakum. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Quran Surat An-Nur ayat 58. Kalau kita zaman sekarang pasti mikir, kenapa ada 3 waktu terlarang? Kenapa pintu kamar tidak dikunci saja? Jawabannya karena di masa itu kamar tidak ada pintunya, apalagi kunci. Nah, jadi kita simpulkan ya, rumah yang nggak pakai keramik, alasnya tanah, kamar yang nggak dikunci, itu adalah sunnah Nabi. Secara ilmu hadis. Fakta 100% nggak terbantahkan, sunnah Nabi secara ilmu hadis. Terus 14. Bab 4. WC. A. Tidak ada WC dalam rumah. Yang pasti rumah di masa itu tidak ada WC-nya. Jadi kalau kebelet kudu keluar rumah dan pemukiman ke gurun pasir untuk buang hajat. Nah, jadi nggak ada WC Pak, Nabi itu Pak.
Di rumahnya, Pak. Nah, kita nih nggak ngikuti sunnah Nabi nih. WC bidah semua bongkar tuh, Pak. Kayak kucing ya berarti ya. Kalau mau hajat ke pasir. Jalan komplek kudu keluar rumah. Ah, ini real. Perbuatan Nabi, Pak. Real 100%. Nggak ada ustadz yang bisa membantah. Nggak ada WC. Kamar mandi ada. WC-nya nggak ada. Mandi doang. Tapi kalau WC, kudu ke padang pasir. Dan itu pun malam-malam, Pak. Kalau mau BAB tuh, Pak. So, kalau siang-siang tuh banyak orang. Ada yang lewat gimana? Jadi, sunnah Nabi itu kalau buang air, malam. Nah, kita kan bebas tuh ya. Mau malam, mau siang, mau pagi. Jadi kalau ada yang nahan buang air, sunnah Nabi malam. Bawa batu 3 Ustaz ya. Bawa batu 3. Ya, coba tuh ikutin tuh kayak gitu tuh, sunnah Nabi itu. Ini bukan menghina Nabi, bukan, demi Allah. Ini ceritain, kita hanya menceritakan potret pada masa itu. Kan semua perbuatan Nabi itu sunnah dalam arti ilmu hadis. Terus lanjut. B. Cebok pakai batu. Dan tidak ada kamusnya cebok pakai air. Di gurun mana ada air? Masih mending di kampung Mbah Kakung. Buang hajat di kali dan air kali sekalian buang apa ini? Bijik. Nggak tahu apa tuh. Bijik apa sih? Nggak tahu. Oh, cuci tangan. Terus Kalau di gurun gersang kayak gitu. Mau ceboknya pakai 3 buah batu. mau ceboknya pakai 3 buah batu. Seingat saya seumur-umur belum pernah ngalamin cebok pakai batu. Rasanya kok aneh saja. Nah. Jadi belum ada satupun ustadz tuh yang ngamalin ini, Pak. Hadisnya ada, Pak. Kalau saya cari ketemu Arabnya, hadisnya ada, saya share. Riwayat Bukhari gitu, Pak. Sahih gitu, Pak. Terus lanjut. C. Lampu minyak. C. Lampu minyak. Jangan bicara listrik di masa itu. Untuk penerangan di malam hari ada lampu minyak. Bayangkan saja lampu wasiatnya Aladin. Kita sih nyebutnya lampu teplok alias pelita. Begitu matahari terbenam, ya sudah semua orang masuk rumah. Lepas sholat isya, semua penduduk Madinah pun terlelap. Tidak ada kehidupan malam. Dan Nabi SAW sendiri pun terbiasa tidur lepas habis isya. Nah, kan kita sering dengar itu ya. Nabi itu sholatnya habis isya. Kenapa? Ya karena zaman itu listrik nggak ada gitu, Pak. Nah, itu sunnah Nabi bukan? Sunnah secara ilmu Hadis. Mari kita transfer ke fikih. Sunnah nggak? Enggak, mubah. Mubah itu. Lah kalau dibilang sunnah, ini pengajian kita tuh bid'ah, ini nggak sunnah ini. Harusnya tidur ini. Jadi yang nggak ngaji bener itu, Pak. Sesuai sunnah Nabi. Sesuai Nabi ini ya, tidur ya. Dia share hadisnya ke Kulpik tuh, tat baca katanya hadis riwayat Bukhari katanya. Nabi itu tidur habis isya katanya. Saya jawab ya, Nabi juga nggak ngirim pesan lewat WA katanya. Jadi yang tidur tuh benar, dia mengamalkan sunnah Nabi ini. Orang pada ngaji dia tidur, sunnah Nabi itu. Secara ilmu hadis, secara fikih mubah. Jadi gini, Pak, maksud saya itu intinya, baca hadis tuh jangan langsung disibukkan. Oh, ini hukumnya A, ini hukumnya B. Belajar agama bukan dari hadis. Belajar agama dari fikih. Saya ingat banget dulu waktu saya SMA, ada tuh kumpulan hadis-hadis, Pak. Ilmu saya belum nyampe ke sini, Pak. Saya ilmu nyampe ke sini tuh dapat petunjuk dari Ustadz Sarwat aja. Dulu saya waktu SMA tuh baca kumpulan hadis-hadis pilihan. Waktu SMA di perpustakaan pesantren. Baca gitu hadis-hadis. Ya resep memang baca hadis ini, hadis itu banyak. Ribuan saya baca. Dan suka ada yang bingung, Pak. Ini kok begini, kata saya tuh ya. Saya baru kejawab sekarang, ya pantas bingung lu bacanya hadis doang. Dulu kan mikirnya, wah berarti hadisnya begini, berarti kan Nabi kan teladan kan gitu kan. Ya kita hukumi begini. Ada hadis ini, wah ini wajib ya, oh ini haram. Itu dibilang sesat bener Pak itu, Pak.
Dari 1000 hadis ya manfaatnya adalah 80%, tapi sesatnya 20% gitu. Hadis-hadis pilihan. Dapat pencerahan besar, belajar agama bukan baca hadis, bukan. Dulu saya sempat pernah beli hadis-hadis pilihan ke Gramedia tuh. Ya maksud saya tuh mau belajar agama dah, baca-baca buku di rumah gitu kan ya, gitu. Ternyata kurang pas Pak, belajar agama kayak gitu tuh. Anda butuhnya apa? Oh ini halal apa haram? Beli buku fikih gitu ke Gramedia. Apa misalnya fikih apa? Ini hukumnya apa ya tentang jual beli? Beli buku fikih jual beli, bukan hadis-hadis jual beli, bukan. Bisa sesat itu. Lanjut. Bab 5. Kamar mandi. Kalau untuk mandi tidak di gurun pasir, tapi di rumah masing-masing. Ada kamar mandi tapi tidak ada klosetnya. A. Rumah tidak ada sumur. Madinah biar sesubur apapun, namun jangan dibandingkan dengan negeri kita yang punya air tanah berlimpah. Minta kopi dong. Jumlah curah hujan di negeri kita amat besar, sehingga membuat air tanahnya cukup banyak. Dan sudah bukan hal yang aneh lagi kalau di negeri kita nyaris hampir setiap rumah punya sumur yang keluar mata airnya. Di masa lalu sumur itu hanya tanah dilubangi dengan diameter 2-3 meter. Lalu air diambil pakai timba dan kerekan. Di masa sekarang sumurnya dibuat jauh lebih kecil. Airnya cukup disedot pakai mesin listrik, sehingga tidak ada resiko orang kejebur sumur dan lainnya. Di beberapa kota besar, mungkin persediaan air tanah sudah kurang layak diminum, entah karena pencemaran ataupun jumlahnya yang berkurang. Namun semua itu diantisipasi dengan sedianya air minum lewat pipa air. Intinya, persediaan air bersih buat kita sekarang ini boleh dibilang berlimpah ruah, meskipun harus bayar, tapi air dan uangnya ada, sehingga tidak jadi masalah kalau kita butuh air karena sampai mana sih? tersedia. Sampai mana? 17. Oh ya terus. Namun hal itu berbeda dengan kehidupan Mekah dan Madinah, khususnya di masa lalu. Kalau di masa kini kita tinggal di hotel atau di perumahan, tentu sudah tersedia pasokan air bersih. Meskipun harus berbayar dan konon harga air lebih mahal dari harga bahan bakar, tetap saja air tersedia. Namun sekali lagi, ketersediaan air di Mekah Madinah di masa kenabian jelas jauh berbeda. Di Mekah memang ada sumur Zam-Zam yang airnya terus mengalir. Namun teknologi di masa itu masih amat sederhana. Air dari sumur Zam-Zam belum lagi dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Jadi penduduk Mekah meski tidak kekurangan air, namun secara teknis mereka tetap harus mengangkut air secara manual dari sumber air ke rumah mereka, entah pakai kendi atau tempayan. Yang jelas jumlah airnya masih terbatas yang bisa dibawa ke rumah, sehingga pola hidup mereka menjadi sangat hemat dalam menggunakan air. Nah, intinya air itu terbatas lah di zaman kehidupan Nabi itu. Terus lanjut. B. Hemat air. Dan karena tidak setiap rumah punya sumur, maka pakai air itu hemat sekali. Maka gaya mandinya tidak jebur-jebur macam kita dan tidak harus mandi tiap pagi sore. Tiap hari pagi dan sore. Nah, berarti Nabi kesimpulannya mandinya berapa kali? Sekali. Kita berapa kali? 3 kali. Tidak sesuai sunnah. Tergantung apa nih? Keramas kayak gitu. Nah ini fakta ini. Nabi itu mandinya sekali sehari, Pak. Sekali sehari. Jadi kalau sunnah Nabi gimana? Sekali. Hah? Iya maksudnya kesimpulannya mandinya kan kita kan mandinya kan pagi sama sore gitu kan. Gitu. Dan orang Arab itu memang nggak mandi itu nggak ini Pak, nggak 3 kali Bang, nggak. Mandi itu bisa sekali Bang. Tanya orang Arab. Gitu. Nah kita nih mandi 3 kali itu yakin banget Nabi nggak mandi 3 kali, nggak pagi mandi, siang mandi, sore mandi, enggak gitu. Sekali
Insya Allah lah sekali mah pasti gitu. Kadang mungkin bisa nggak mandi gitu ya, karena nggak ada air gitu. Lanjut terus. Karena keberadaan air yang amat terbatas itu, maka sudah jadi kebiasaan bangsa Arab untuk menghemat air dan sangat perhitungan. Saking perhitungannya, sampai-sampai kita juga menemukan hadis yang menyebut-nyebut bagaimana hematnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pakai air untuk wudhu atau mandi janabah. Nah, nanti kita akan banyak Pak nemu hadis Nabi itu sangat hemat Pak. Yang mana kalau kita tuh baca hadis itu, kita akan bilang, mana cukup wudhu segitu, mana cukup mandi besar segitu. Saya mau mandi besar 2 kolam. Wudhu itu harus jebar-jebur gitu. Kalau nggak jebar-jebur tuh ya nggak bisa wudhu, tayamum aja gitu kan. Ya karena perasaan kita tuh wudhu tuh apa? Tumpah-tumpah gitu, basah gitu. Ini basah, becek dah gitu. Bayangan kita wudhu tuh begitu. Jadi kalau ada bilang wudhu tuh cuma segelas air gitu kan, kita tuh shock gitu Pak. Masa sih katanya wudhu kok segelas air katanya. Dan padahal aslinya tuh wudhunya Nabi itu kurang dari 1 liter. Itu hadisnya sahih gitu Pak. Faktanya begitu. Karena apa? Kondisi Arab susah air. Jadi wajar banyak hadis-hadis yang sangat hemat air. Sok baca terus. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi, airnya hanya 1 so alias 3,5 liter. Nah, Nabi tuh mandinya cuma 3,5 liter. Kita cukup nggak Pak mandi segitu? Cuci muka doang. 3, ya Allah gimana? Dan ternyata mandinya Nabi itu diratakan, bukan satu gayung jebur, enggak Nabi itu 3,5 liter itu berarti guyur ratain. Mandi junubnya Nabi itu begitu Pak, guyur ratain. Jadi air yang ada di sini diratain gitu Pak, dioles-oles terus itu, diusap-usap terus sampai 3,5 liter itu mandinya Nabi. Sahih itu hadisnya begitu. Nah, cuman gimana ngambil kesimpulannya? Apakah mandi junub yang lebih dari 3,5 liter haram? Nggak sesuai Nabi. Nggak sesuai Nabi. Saya yakin di sini nggak pernah ada yang mandi sesuai Nabi, 3,5 liter. Kita boros banget. 1 bak gede. Nah, cuman dijawab ya borosnya kita menurut bangsa Arab ketika itu ya dipandang boros. Kalau dipandang sudut pandang orang Arab waktu itu. Tapi kalau di sudut pandang sekarang, apalagi di Indonesia, ya enggak lah, nggak boros. Masih wajar kan ya. Lanjut, terus. Kalau wudhu beliau hanya butuh 1 mud, kira-kira 0,7 sampai 0,8 liter. Kurang dari 1 liter wudhunya Nabi. Terus. Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu hanya dengan 1 mud air. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila hamsati amdadin. Dari Anas radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 so, sehingga 5 mud air. Nah, jadi kalau ada ustadz yang ngajarin wudu sesuai sunnah Nabi, semuanya diusap, dibasuh, ada doa-doanya, misalkan ya, semuanya diamalin, gitu. Terus kita ngacung tangan, maaf ada yang kelupaan, airnya sedikit, nggak lebih dari 1 liter. Coba praktekin nih Pak di keran sana, pas di masjid. Berarti airnya kecil banget ya. Ini nih, usap-usap gitu. Kan sunnah Nabi secara ilmu hadis. Cuma secara fikih ya itu pun budaya Arab. Gitu. Lanjut. Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, susunan dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili, bahwa bila diukur dengan ukuran zaman sekarang ini, 1 mud itu setara dengan 0,688 liter atau 688 mililiter. Nah, menurut siapa? Wahbah Az-Zuhaili. Saya Wahbah Az-Zuhaili itu ulama modern, ahli fikih. Jadi ahli fikih zaman sekarang tuh ya banyak sih, saya ahli Jum'ah,
Wahbah Zuhaili, Dr. Yusuf Kordowi, itu ahli fikih di zaman ini, modern, ulama modern. Tuh. Terus, Sebagai perbandingan untuk memudahkan, botol air minum mineral ukuran sedang berisi 600 ml 19. air. Sebagai catatan, air 688 ml itu digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang berwudunya hanya sempurna sebagai sangat orang yang sempurna berwudunya sangat dengan sempurna. menjalankan semua sunnah-sunnah dalam berwudu. Nah, kan wudunya yang paling sempurna, kira kita mau bilang siapa? Ya Nabi kan? Nah, ternyata wudunya Nabi, orang yang paling sempurna wudunya adalah Nabi ya. Segitu tuh, Pak. 1 mud tuh, segitu tuh. Segimana ya? Botol. Ini 600. Kira-kira segini. Segini ya. Nih wudunya Nabi segini. Dan ini memang bisa ya kalau kita mau ngamalin. Cuman kita nggak terbiasa, Pak. Kayak nggak wudu gitu kan. Kayak nggak wudu. Udah lah, mending tayamum aja. Nah, itu kan jadi pikir sesat itu, Pak. Gara-gara wudunya nggak jebar-jebur, kita pikir apa? Tayamum aja. Padahal kan selama ada air, nggak boleh tayamum. Kan tayamum itu bolehnya 1, nggak ada air. Sudah nyari nggak ada air. 2, ada air tapi kita terhalang. Karena sakit. Kan gitu syaratnya tayamum. Ya kalau ada air berarti tayamum itu batal sejak awal. Cuma karena pemahaman kita wudu itu harus jebar-jebur gitu. Nah segitu Pak bayangannya tuh. Mandi segitu Pak. Mandi. Sunnah Nabi tuh. Sunnah real, sunnah Nabi. Cuman kalau secara fikih ya mubah sih. Gitu. Kalaupun sunnah, ya kita tiap hari nggak ngamalin sunnah berarti. Rugi banget tiap hari kita. Berarti makruh dong kita setiap hari mandinya tuh. Benar nggak? Kalau dibilang ini sunnah secara fikih, berarti kita mandinya makruh tiap hari ya? Ya kan makruh berarti kan boros kita kan? Makruh gitu. Tiap hari kita mandi makruh Pak. Boros Pak. Tiap kali wudhu kita makruh juga. Boros gitu Pak. Ya sesuai sunnah Nabi. Lanjut. Dikit lagi sampai selesai ini ya. Bab 6 masjid. Nah, Masjid Nabawi tidak ada atapnya, kecuali di bagian yang sempit memang diberi atap, tapi itu pun hanya dari daun kering. Sinar matahari pun tembus juga. Untungnya di Madinah tidak kenal musim hujan kayak di kita. Kalau hujan kayak di kita bisa jadi kolam. Interiornya dinding kasar tanpa lukisan kaligrafi dengan ornamen bunga. Jelas tidak ada kubah, apalagi tiang menara menjulang. Speaker toa. Enggak adalah. Jadi azan itu hanya terdengar sejauh suara Bilal apa adanya. Seberapa jauh sih lengkingan suara manusia? nah. Dah. Masjid Nabi itu atapnya itu hampir banyak nggak ada. Ya emang sekarang ini masih nggak ada ya atapnya ya, Masjid Nabawi ya. Emang ciri khasnya kan nggak bolong gitu kan, banyakan kan. Emang ciri khas bangunan Arab begitu. Banyakan bolongnya dibanding atap gitu. Nah kalau kita kan atap semua masjid itu. Dan itu pun nggak ada hiasan-hiasan, dindingnya pun dinding kasar gitu. Belum di apa sih namanya, diaci ya, belum diaci kayak gitu. Toa, speaker toa ada nggak? Nggak ada. Azan tuh ya sekeras-kerasnya suara manusia aja. Nah kita kan pakai speaker ya, berarti nggak sesuai apa? Sunnah Nabi secara ilmu hadis. Gitu. Lanjut. Lantainya pun sama juga dengan rumah mereka, hanya tanah dan pasir. Sehingga ketika ada orang dusun kencing di tengah masjid, cukup disiram seember air, semua langsung menyerap ke tanah. Nah ada hadis sahih Pak, ada orang Badui kencing di masjid Pak, sama sahabat dikejar-kejar Pak. Mau dikejar, kata Nabi dah diem, jangan dikejar. Sebab kalau dikejar nanti mecet kemana-mana. Gitu. Setelah itu diusir, kata Nabi cukup siram aja. Itu hadisnya ada sahih, riwayat banyak riwayatnya. Nah DKM sekarang nggak ada yang ngamalin hadis itu Pak.
Nggak ada yang nyuciin najis tuh disiram gitu. Cukup disiram doang, nggak ada. Dipel gitu mau. Disapu. Itu nggak sesuai sunnah Nabi banget gitu. Pakai keramik, pakai karpet gitu. Masjid bid'ah banget itu. Ya kan bid'ah itu kan baik secara agama ataupun dunia kan Nabi nggak melakukan itu. Tidak dicontohkan Nabi. Masjid bid'ah apa? Lanjut, terus Pemandangan setiap sholat 5 waktu dilaksanakan, semua jamaahnya tetap pakai alas kaki. Tidak ada tempat penitipan sendal. Dan pemegang rekor sebagai masjid yang belum pernah terjadi kasus kehilangan sendal. Oh ya, Masjid Nabawi sejak zaman dulu bahkan hingga kini tidak pernah ada kotak amal ya, catat itu. nggak pernah ada kotak Catat amal. itu. Nggak ada kotak amal. Nggak pernah ada kotak amal, nggak pernah ada penitipan sendal, nggak ada karpet, kagak ada toa. Ya itu masjid zaman Nabi begitu. Jadi masjid yang sesuai sunnah Nabi, ya masjid yang belum jadi. Itu masjid yang sesuai Nabi. Jadi saya nggak jadi katanya nyumbang. Takut jadi nanti nggak sesuai sunnah lagi katanya. Iya. Alasan. Ini yang sunnah, sesuai sunnah Nabi mah nih, masjid belum jadi. Berarti jangan nge-share nomor-nomor rekening. Iya. Nomor rekening masjid. Dan itu benar hadis ya Pak. Ini semua yang kita baca tuh hadis Pak. Cuma nggak dicantumin aja Arabnya. Sedikit lagi, satu lagi pasar. Bab 7 Pasar. Madinah bukan kota perdagangan tapi daerah perkebunan. Tidak seperti Mekah yang merupakan pusat perdagangan. Pasar memang ada di Madinah, tapi terbatas. Belum tentu buka setiap hari. Itu pun belum tentu sehari penuh. Bayangkan saja hari pasaran di Jawa. Pasar Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan lagi. Itu hanya ramai kalau pas hari pasaran saja. Biasanya pagi hari, agak siangan dikit pasar pun bubar. Jual beli di pasar kadang tidak pakai uang, tapi pakai barang alias barter. Beli beras pakai beras, beli emas pakai emas. Pusinglah kita, mana nggak bisa bayar pakai gesek kartu. Jadi jangan membayangkan kayak pasar di masa kita, jauh berbeda dan tidak sama. Jangan bandingkan dengan mall atau marketplace online, nggak ada kayak gitu. Pasar di zaman Nabi ya kayak gitu, semuanya transaksinya mayoritas barter. Duit itu justru susah. Yang punya duit itu orang kaya biasanya. Kebanyakan mah jual beli itu ya tuker-tukeran barang. Kamu butuh apa? Oh, saya butuh daging. Gitu. Ya kamu punya nggak daging? Saling tuker gitu. Dia butuh daging. Gitu kan? Berarti saya harus punya daging. Saya butuh apa? Butuh beras. Ya berarti dia butuh beras. Dia punya beras, saya punya daging. Udah kita tukeran. Itu barter. Itu jual beli zaman dulu begitu. Zaman Nabi. Nggak jarang pakai uang, jarang. Berarti nggak nentuin harga, Ustaz ya? Hah? Nggak nentuin harga kalau gitu. Nentuin harganya pakai takaran. Misalkan begini, kurma itu harganya tuh 3 mud gitu. Misalkan gini, misalkan gimana ya? Misalkan gandum misalkan ya. Satu sok gandum, bahasanya begitu. Satu sok gandum itu harganya 3 mud kurma gitu Pak. Kalau bahasa kita mau gini, siapa yang mau beli kurma misalkan ya 1 kilo, harganya itu 2 karung beras gitu Pak. Itu. Jadi 1 kilo kurma harganya 2 karung beras. Gitu. Harganya begitu, harganya tuh. Makanya bingung baca hadis-hadis Nabi tentang harga-harga tuh Pak. Harga susu dipakai apa takarannya gitu Pak. Susu misalkan 2 liter harganya
berapa mud gandum gitu, berapa mud kurma gitu. Adik lagi satu lagi uang deh, habis itu udah. Bab 8 uang. Nah, uangnya. Tidak semua transaksi pakai barter. Ada juga sih yang pakai uang. Tapi asal tahu saja bahwa di masa itu alat tukar yang digunakan masih berupa koin logam. Uang kertas jelas tidak ada. Nulis ayat Quran saja pun bukan di atas kertas. Ada yang terbuat dari emas dinamakan dinar, ada yang terbuat dari perak dinamakan dirham. Ada juga yang terbuat dari tembaga atau besi disebut fulus. Nah, uang di zaman Nabi 3. Dinar, dirham, fulus. Dinar terbuat dari emas. Dirham terbuat dari perak. Fulus terbuat dari tembaga atau emas. besi. Dinar buatan Romawi. Dirham buatan Persia. Imperium penguasa. Kalau zaman sekarang kan Rusia sama Amerika ya. Rusia, Amerika, Cina. Kalau zaman dulu penguasa tuh Romawi sama Persia. atau Persia. Nah, Arab di tengah-tengah. Arab Jazirah, Arab Mekah, tengah-tengah. Irak, Iran ke sono. Irak, Iran, Afghanistan, Turkmenistan. Sono penguasanya siapa? Persia. Persia. Nah, ke sono ke Kulon. ya, Palestina, Turki, sono tuh, ya. Eropa. Palestina, Turki, Eropa ke sono. Romawi, Yunani, gitu. Sampai ke Mesir, masih Romawi tuh ke situ. Iran ke sono, Iran. Dari Irak, sebagian Irak, Iran, terus apalagi Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Tajikistan itu Persia. India sebagian Persia, dikuasai Persia. Nah, Nabi itu bertransaksi itu menggunakan alat tukar penguasa pada saat itu. Bukan bikin mata uang Islam sendiri, bukan. Kata Nabi, ini mata uang kafir nih, kita bikin mata uang sendiri yuk gitu. Enggak. Nabi pakai mata uangnya yang berlaku saat itu, dinar dan dirham. Satu lagi namanya fulus. Terbuat dari tembaga. Saya nggak tahu itu buatan siapa. Nah, sekarang kita kan pakai apa? Uang ya? Ya. Pakai uang kan? Uang kertas. Uang kertas itu kira-kira lebih cocok disamakan dengan mana? Fulus, dinar, apa dirham? Nggak ada. Nah, ini beda hukumnya nanti. Kalau uang kita disamakan dengan dinar, dengan emas, maka berlaku hukum-hukum emas. Wajib zakat. Wajib zakat. Tidak boleh ada riba. Karena emas itu nggak boleh dipertukarkan beda berat, beda nilai. Nggak boleh emas tuh. Nah, uang kertas kita mau dihukumkan, dikiaskan dengan apa? Dinar. Berlaku hukum riba, berlaku hukum zakat. Karena uang kita itu adalah emas. Uang kita itu dianggap emas. Dinar pada saat itu. Termasuk dirham juga sama berlaku hukum. Kalau dikiaskan dengan fulus, maka tidak berlaku hukum zakat dan hukum riba. Nah, dari situ Pak, kenapa ada ulama yang bilang minjem duit ke bank nggak riba tuh? Karena yang disebut riba di Quran sama di sunnah Nabi itu adalah dinar dan dirham. Dinar dirham karena zatnya. Zatnya apa? Emas dan perak. Bukan karena samannya, bukan karena alat tukarnya, tapi karena zatnya. Ya, uang zaman sekarang itu kan zatnya bukan emas kan? Bukan dirham kan? Ya kalau bukan emas, bukan dirham, maka tidak berlaku hukum zakat, Hukum riba. tidak berlaku hukum riba. Masuknya hukum ke fulus. Fulus itu tidak masuk zakat, tidak masuk hukum riba. Fulus di zaman Nabi itu banyak nggak ada nisabnya. Yang ada nisab itu apa? Emas, perak, ada nisabnya. Fulus nggak ada nisabnya. Dan nggak ada hukum riba. Orang boleh minjem fulus diganti fulus yang lebih banyak boleh. Jadi jangan main gampang sesat lu Ustadz yang bilang pinjem di bank nggak riba tuh. Nggak sesat Pak. Ada ininya Pak. Nah ini yang ilmu saya dulu belum nyampe. Saya protes keras ke Ustadz Sarwat gitu. Ini gimana sih gak kosnya banget gitu kata saya tuh. Saya WA gitu kan.
Itu video yang saya share itu. Di blog. Semakin belajar, semakin dalam saya mikir, oh iya benar juga kan saya. Walaupun belum tentu saya setuju, tapi setidaknya saya mengerti. Paham nggak Pak? Bapak-bapak boleh nggak setuju sama saya. Awal-awal ngotot, gibahin. Soal Iqbal masa ngomong begini katanya. Aneh banget gitu kan. Emang ngaco dia mah katanya gitu. Awal-awal mungkin begitu. Ilmu nambah dengan catatan ilmunya bukan nambah kayak keong gitu ya. Kalau kayak keong baru kebukanya tuh H-1 mau kiamat gitu, baru kebuka gitu. Ya kalau dia belajar terus dia mikir, oh saya paham gitu. Walaupun saya belum setuju sama Ustaz Iqbal, tapi saya paham alur pikirnya, masuk akal juga gitu. Nah soal itu juga sama begitu Pak. Lanjut terus dikit lagi. Nilainya amat tergantung pada bendanya. Dinar itu paling tinggi karena fisiknya emas. Di bawahnya ada dirham. Paling rendah adalah fulus. Nah. Yang banyak orang tidak sadar ternyata dinar dan dirham itu bukan produk Mekah atau Madinah, tapi produk negara lain. Dinar itu biasa digunakan oleh orang Romawi yang Nasrani. Sedangkan dirham itu biasa digunakan orang Persia yang Majusi alias menyembah api. Dan Nabi SAW serta para sahabat tidak pernah menciptakan mata uang Islam. Nah, Nabi tidak pernah menciptakan mata uang Islam. Nah, makanya sebenarnya ajakan untuk kembali ke dinar dirham itu dikritisi oleh banyak ustadz. Gitu. Ngapain kembali ke dinar dirham katanya? Gitu. Dan nggak ada mata uang Islam tuh nggak ada. Gitu. Mata uang Islam tuh nggak ada. Yang ada tuh mata uang kerajaan Islam ada itu. Tapi kalau mata uang Islam tuh ya bebas. Islam tuh nggak menentukan mata uang apapun gitu. Jadi nggak harus kita tuh diwajibkan kembali kepada dinar dan dirham. Bapak-bapak jualan mata uangnya dinar dirham sekarang nih, misalnya jualan apa di rumah takjil gitu ya. Wajib bayarnya pakai dinar dirham. Ditangkap polisi tuh Pak. Dia nggak apa-apa. Ilegal. Membuat mata uang dalam negara gitu Pak. Sok searching di berita. Ada orang jualan apa gitu Pak. Dia standar pembayarannya bukan pakai rupiah gitu Pak. Pakai apa? Dinar dan dirham. Dia nyiapin koin sendiri dinar, kata dia ini dirham gitu Pak. Padahal kan dinar aja mata uang Nasrani kan. Dirham mata uang Majusi. Persia Majusi gitu. Itu ditangkap Pak. Nah gitu, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Pertanyaan nggak ada. Pak Udin tuh kali yang wudhu di pesawat Udin. Udah lewat, udah kosong. Dan nerima sekarang. Nggak harus nerima, yang penting paham. Iya. Argumentasi. Ini Pak Fahad, ada pertanyaan nggak? Banyak sebenarnya. Ya? Bingung nanya apa? Apalagi yang uang digital ya maksudnya. Nah itu apalagi uang digital itu Nggak ada bentuknya gitu. udah nggak ada bentuknya, itu kiasnya kemana? Gitu. Ya cuman memang mayoritas ulama, tetap mayoritas ulama kontemporer ini nggak ada majab-majaban gitu. Apa hukum mata uang gopay kayak menurut majab Syafi'i nggak ada itu. Itu kontemporer. Nah itu boleh kita pakai fikih ormas. Apa kira-kira menurut Muhammadiyah, apa menurut Persis? Itu baru layak kita pakai fikih ormas karena bicaranya persoalan kontemporer. Ya kalau bicara fikih sholat, fikih i'tikaf, fikih masjid, itu udah ada bahasan fikih mazhabnya. Ngapain kita ngintip fikih ormas? Iya. Daripada ngambil tri, mending ngambil kakap. Gitu. Jadi kalau persoalan kontemporer baru ulamanya kontemporer. Fatwa MUI bagaimana, fatwa Muhammadiyah, fatwa Persis, fatwa Al-Irsyad. Nah itu lebih ini lagi Pak. Uang digital tuh
hukum zakatnya aja sebenarnya ikhtilaf. Sebenarnya. Karena bukan emas. Yang disepakati itu wajib zakat itu emas dan perak. Wajib juga zakat tabungan, uang kertas kita nih, uang di saldo ATM. Ikhtilaf. Mayoritas ulama bilang tetap wajib karena kiasnya ke emas, perak. Tapi kalau ada yang bilang nggak wajib, benar itu. Bukan sesat. Benar juga. Karena argumentasinya uang itu kiasnya ke fulus. Yang tidak ada zakat, tidak ada riba. Tidak ada hukum riba. Maksudnya tidak ada hukum riba tuh bebas. Uang fulus tuh dipertukarkan berlebih juga. Saling ini nukernya lebih gitu, nggak apa-apa. Kalau emas sama perak kan terikat hukum zakat dan hukum riba. Ya cuman ya kita ikut mayoritas lah, mayoritas ulama. Bunga bank tuh riba. Kata Yusuf Qaradawi juga riba. Fawaidul bunuk hiya riba ar-muharramah. Bunga bank itu adalah riba kata Yusuf Qaradawi. Jelas beliau tegas. Bunga bank itu riba kata beliau. Yusuf Qaradawi, Wahbah Zuhaili. Cuman ya saya ahli Jum'ah memang bayangkan ini sih ulama Mesir yang bilang nggak riba tuh, gitu. Kata beliau nggak riba. Disimak ya videonya, simak kan? Simak kan? Tidur saja. Di setel tidur ya. Cuman jangan begini, jangan kita tuh terlalu kencang ribanya. Saya ngomong begini tuh nih ditandain. Wah, ini Ustaz gak bener nih, subhat gitu. Subhat. Saya bukan ngajarin bapak-bapak minjem ke bank, bukan. Saya cuma ngasih tahu bahwa ada pendapat ini dan ini nggak sesat, silakan pilih. Itu, cuman nanti tanggung resiko sendiri. Itu aja, bukan saya ngajarin. Jangan dianggap begini, ayo pinjem ke bank, bukan. Cuman kan kadang jamaah itu kan macam-macam penangkapannya ya. Penangkapannya kan macam-macam, apalagi ngomongnya di internet kan. Ngomongnya di Facebook, di YouTube, yang nonton banyak kan, dia pendek lagi. Itu yang ngehujat ada, yang ngemuji ada. Ya sama, saya juga sama. Pasti kan jamaah tuh penangkapannya tuh macam-macam. Tadi aja si Abah ngomong ke saya, itu katanya Ustadz ini begini begitu. Udah biasa kata gua tuh. Ustadz ini Ustadz itu. Jadi kalau dia lagi ngomongin orang depan saya, itu dia tuh sama aja ngasih tahu kamu giliran berikutnya. Paham nggak? Ya kan dia ngomongin ustadz lain di depan saya, begini begitu aneh, saya mau ngomong begini. Oh, dia tuh berarti sedang ngasih tahu berikutnya adalah saya. Wah, Abah salah dengnya meren. Itu salah paham, boleh saja. Jangan. Ya kan si Abah kan nambah ilmunya juga kayak keong gitu kan. Kemungkinan ya nggak terkoreksi itu Pak. Sampai ila yaumil qiyamah juga gitu. Saya mah udah pusing ngurusin yang kayak gitu-gitu gitu. Barangkali salah dengar. Saya juga nggak nyimak. Ustadz yang lain nggak saya simak di Facebook. Kenapa? Saya takut gatal ngerintik gitu. Ustadz Aang, Ustadz apa tuh? Ustadz siapa lagi? Ustadz Anas, Ustadz Budi, Ustadz Riki. Saya simak kajiannya di YouTube juga, di Facebook ya. Kenapa nggak saya simak? Saya ngejaga hati saya. Kalau saya simak, ntar kata saya salah gimana? Karena saya ngomong melulu, gitu. Khawatir yang nggak bisa ngejaga hati saya. Nggak saya simak. Sebab pasti saya tahu bakal ada perbedaan, gitu. Bakal ada perbedaan, makanya nggak saya simak. Sejak awal direkam sampai sekarang saya nggak pernah nyimak. Nah, lagian juga saya mikir banyak ustadz yang lebih penting gitu. Kalau ini sendiri mah disimak ya saja. Hah? Kalau live sendiri mah disimak ya. Kalau live sendiri simak takut salah ngomong. Gitu. Saya koreksi omongan saya, salah ngomong nggak? Tapi kalau ustadz yang di sini nggak saya simak. Satu, khawatir hati saya nggak bisa ngejaga, nanti ada salah saya ngomong. Jadi saya tuh kalau ngeritik ustadz ini seperti itu kebetulan aja Pak. Saya nggak pernah tahu Pak mereka ngomong apa bener.
Si abang ngomong begini, si Ustadz ini ngomong ini. Nggak tahu saya benar. Emang gitu Pak. Cen. Abah salah paham meureun. Henteu cuma salah paham. Saya mau cina mending ngeredek jangan dengan itu. Ya saya mikir gini, itu nanti juga ngomongin saya gitu kan. Udah lah biarin ya saya nggak ada urusan. Ya kecuali salahnya salah fatal misalkan zina halal. Nah, baru dah itu mah pasti viral kan. Kalau cuma salah paham tuh saya tuh pasti sering gitu kalau jadi korban bulian begitu tuh pasti gitu. Udah ditebak pasti, apalagi zaman belum ada pulpit gitu Pak. Lebih itu. Nah gitu Allah alam Rabbim alam sana Rabbi alimna alladhi fakina wa faqih ahlana wa qarabatina dinina mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu nu dipasikeun mugi Gusti ngawurukeun kana ilmu bimanfaateun mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ahli abdi ka baraya abdi dina ilmu agama Gusti tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqana wasi'a wa antarzuqana amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan. Assalamualaikum.